Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan mengulas tentang multitool, yaitu Gerber Truss. Ini relatif baru produksinya dan terbaru setelah suspension NXT. Ada Gerber Truss ini. Oke, langsung saja kita lihat. Gerber Truss buat dari stainless steel semuanya stainless steel, kecuali di sini ada plastik. Plastik sedikit saja, mungkin cuma sekitar 2% aja, yang lain adalah stainless steel. Dari segi desain bagus, menarik. Ada kayak rangka, kayak jembatan ya, karena dari namanya itu truss, artinya jaring-jaring ini kayak rangka jembatan. Nah, di sisi ini ada mereknya Gerber, di sebaliknya ada tipenya yaitu Gerber Truss. Oke, semua alat aksesibel dari luar, jadi tidak usah ngebuka ini, tapi bisa diakses dari luar. Ini dikunci di pivotnya pakai torque, kalau nggak salah 8 ini. Sini ini ada kunciannya untuk toolnya. Sini juga, jadi semua alat tools ini ada lockable atau bisa dikunci ya. Oke, semua locking. Oke, kita mulai dilihat alatnya. Pertama adalah sini. Mana sini? Di sini adalah pisau. Pisau plain edge ya, pisau datar. Saya lupa dimensinya tadi. Oke, saya ukur dulu dimensinya. Panjang 10,5 cm, terlebar adalah 5 cm, tebal 2 cm. Lanjut, yang tadi pisaunya kita ada pisau plain edge yang lockable juga, positif. Panjang bilah ukur dulu 5 cm ya, untuk keperluan sehari-hari masih cukup lah. Ini karena saya dapatnya second, jadi bilahnya agak kurang tajam, mungkin perlu diasah lagi. Selanjutnya, oke, cara menutupnya ditarik ke bawah berbarengan kanan kiri. Di sebelahnya ada keras, ini perlu dilumasin ya. Ada penggaris ada body. Sisi ini adalah inch, yang di sisi baliknya di sebelahnya adalah centimeter. Kalau menurut saya ini untuk penggaris ya terlalu pendek ya, tapi masih bisa lah kalau dipakai untuk darurat. Tapi mungkin lebih tepat lagi kalau untuk mengukur kedalaman, karena nolnya kan di sini, bisa diukur kedalaman. Masukin lubang tuh, kelihatan. Dan di baliknya ada kikir besi. Ini cuma ada satu sisi, terus di ujungnya ada, bisa dipakai
obeng, bisa juga sebagai mini pry bar untuk buka tutup kaleng cat contohnya, bukan untuk, bisa juga untuk paku mungkin ya, tapi yang ukuran nggak terlalu dalam. Oke, untuk selanjutnya ada rimmer. Ada rimmer yang berbentuk seperti pisau yang tajam di ujung yang di sebelahnya, yang di satu sisi tajam, tapi profil ujungnya malah seperti V seperti ini. Jadi menurut saya kurang begitu efektif ya kalau dibandingkan seperti punya Victorinox. Ya, jadi kekuatan rimmernya itu cuma sampai seperti segini, karena di sini udah agak susah. Nah, bisa juga sebagai pembuka package, bisa juga package opener, seperti ini, buka package opener. Atau kalau mau tajam lagi bisa juga dipakai sebagai backup, bilah backup ya, mungkin bisa nih tajamin lagi. Tapi fungsi asalnya adalah sebagai rimmer. Kemudian di satunya, di sini ada multi tool, multi function ya. Di ujung adalah sebagai pembuka kaleng. Buka kaleng, tandanya ada di sini adalah lancip. Ya, di sini bagian tajamnya, jadi bisa masuk ke sisi kaleng dengan mudah. Sementara di pangkalnya ini untuk membuka tutup botol, tutup kaleng dan tutup botol. Sementara di ujung ada obeng minus yang kecil, lalu terakhir di sebelah ini adalah gunting yang sudah cukup lumayan, cukup lebih bagus daripada Gerber diesel ya. Di sini ada semacam plat. Kalau Gerber diesel dia, hanya plat saja, plat lurus ya, kalau lama dipakai sakit jempol. Di sini kan ada plat lebar, jadi lebih nyaman meskipun bilahnya sangat pendek. Ya, untuk spring ya, ini seperti yang kemarin yang ulas di multitool Xiaomi itu, ditiru sama Xiaomi ya. Tapi kalau yang Xiaomi itu saat menekan ke bawah dia rawan lepas. Nah, kalau di sini di Gerber dia di sini dibesarin sedikit nih penampangnya, jadi dia masih ketahan. Sampai ke bawah pun masih bisa, masih cukup tajam lah. Oke, tutup lagi. Kemudian sisi satunya, sini ada semi serrated blade yang panjang bilahnya sama, lebih panjang sedikit ya, 5,2 cm. Jadi di sini sekitar 60% adalah serrated, sementara di ujung plain, mungkin untuk mengiris. Dan ini serrated ini cocoknya untuk memotong bahan berserat, kanvas, tali, kulit, pakai ini lebih seperti ada gergakan, seperti gergaji gitu, lebih tajam, lebih cocok.
Lalu selanjutnya ada sini obeng lagi, medium. Bisa juga dipakai pry bar juga, tapi lebih cocok yang tadi ya, karena lebih panjang, lebih tebal. Di sini ada dua sisi, dan lebih tepat lagi ini untuk obeng minus ya. Lalu di sini ada untuk wire stripper. Nah, ini yang bagus seperti di Letterman Wave. Bentuknya ada tajam, ada cowakan. Jadi kita nggak perlu butuh bantuan pisau seperti kayak punya Letterman Victorinox. Jadi cukup pakai ini, ditekan, diputar, tarik. Ini sangat bagus ya. Berfungsi ini kalau seperti ini. Selanjutnya ada obeng Philips 3D ya. Ini bagus, 3D dan dengan ukuran yang lumayan panjang. Jadi head reach-nya dia panjang ya, 3D yang kokoh kelihatannya nih. Jadi untuk multi tools, yang terbaik adalah dengan Philips yang 3D. Selain itu, saya nggak ada sebenarnya sih. Ini bisa dipasang extender, dan ujungnya nanti bisa dipakai diganti-ganti bit, obeng bit yang lain. Saya di sini nggak bawa, jadi nggak bisa ngetes. Masukkan ke sini, bisa di ujungnya dipakai. Lalu untuk ini yang terakhir, yang di luar, yaitu ada gergaji. Gergaji dengan panjang bilah 5,5 cm. Penempatan bilah di sini, nah, saya cocok nih, saya suka dengan penempatan bilah di sini karena tidak seperti gerber diesel. Jadi dia penempatannya itu di ujung sini. Nah, kelihatan bedanya kan? Sini Anda pakai mentok di sini. Ya kan? Ada kayu nih. Nah, bentok. Jadi kurang luasa lah. Nah, kalau ini pegang sini, nah bisa sampai ujung ya. Bisa sambil jalan. Kalau sini nggak bisa, dia mentok, nggak nyaman lah. Meskipun dari ukuran lebih panjang, gerber diesel sekitar 1 sentian. Nah, profilnya juga bagus ya. Jadi mengerucut ke belakang, penampang di depan dia lebar, ke tengah menyempit. Nah, jadi dia kayu itu dia nggak nyangkut. Kalau yang normal biasa-biasa aja dia kadang sama, atau malah lebih lebar yang belakang. Nah, itu nggak bagus itu, karena bisa nyangkut di dalam, nggak enak buat potong memotong. Ya, dari segi gigi juga lumayan tajam, seperti standarnya Letterman lah. Oke, untuk luar selesai, kita buka di dalam. Ini butterfly opening. Oke, dia spring loaded ya, jadi bisa mengurangi apa istilahnya, kecapean lah, karena bisa nutup sendiri. Ada pairnya. Pliers dari ujung adalah needle nose pliers. Oke, sini needle nose, sini regular pliers untuk menjepit. Kemudian di sini ada wire cutter yang non replaceable, tapi udah cukup ini, soalnya dipakai untuk kawat yang keras saja. Crimper
Kayaknya nggak ada crimper di sini, biasanya ada, tapi ini nggak ada. Oke. Bahan dari stainless steel sama, kokoh. Multitool ini sebenarnya gede, kemudian cukup besar ya. Ukurannya seperti ini, lebih besaran ini malah. Ini perbandingan dengan diesel, lebih besar diesel karena emang ini untuk military. Tapi yang sayang sekali, oh ya, satu lagi fungsinya ini ada lanyard loop atau lanyard hole. Bisa kasih tali di sini ya. Cari tali. Oke. Ya, kekurangan dari multitools ini adalah alat-alatnya tuh yang nanggung panjangnya. Jadi seperti pisau ini, cuma segini. Padahal kalau ditutup nih, dia hanya sekitar 60%-an lah dari panjang keseluruhan. Mungkin kepentok di sini, ini ada penahan spring di sini, tapi kan bisa agak panjang dikit lah di sini. Ya agak naik apa gimana gitu. Gunting juga pendek sekali. Meskipun toh dia ada gitu di situ, bisa dipakai, tapi ya serba nanggung. Dari blade satunya juga. Kalau untuk gergaji ya lumayan lah. Yang paling bagus di multitools ini adalah obeng plusnya yang Philipsnya yang 3 dimensi yang panjang. Jarang-jarang ada multitools pakai seperti ini, panjang. Dan satu lagi, dia nggak ada pocket clip, nggak ada pocket clipnya, nggak seperti suspension NXT. Dia ada pocket clipnya. Saya ulas nanti lain waktu. Oke, jadi waktu pembelian sebenarnya dapat ini pouchnya untuk nyimpan sini. Terus saya nggak ada. Bentuk juga manis ya sebenarnya. Oke, begitu aja ulasan dari saya. Multitool Gerber Truss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.